Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR yang berbahagia, kita kali ini bersama Bu Emi lagi, alhamdulillah. Dan di dekat kita ada karya-karya beliau bersama anak-anak. Dan yang saya pegang ini adalah karya beliau tentang lung, cerkak atau lung. Dan ini adalah kumpulan cerita cekak SMP Negeri 1 Borno Bojonegoro. Luar biasa. Ini yang menjadi tema bisa kita kali ini adalah tentang bagaimana memotivasi anak untuk bisa menulis. Yang mudah-mudahan dalam bisa ini, bincang inspiratif sambil santai ini bersama beliau Bu Emi Sudarwati ini, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, terutama bagaimana trik untuk bisa memotivasi anak untuk bisa menulis. Kita sapa dulu Bu Emi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ramadan. Iya. Iya. Seragam yang lain ini. Iya, karena kita memang dibesarkan oleh PGRI, Pak. Iya. Kita termasuk guru. Ya? Termasuk guru, jadi guru. Ya, dan semua guru menjadi anggota PGRI, Guru Republik Indonesia. Kabarnya baik Bu Emi, dan kita berkostum PGRI karena memang guru, dan karena guru maka kemudian harus bisa memotivasi anak. Dan yang menjadi istimewa pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana trik Bu Emi kok bisa kemudian anak-anak mau menulis. Wong guru kok nulis saja kadang-kadang susahnya luar biasa. Ini luar biasa, anak-anak bisa menulis di tangan Bu Emi. Trik-triknya gimana Bu Emi? Monggo Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramadan, terima kasih sahabat bisa, sahabat MR ya. Jadi untuk motivasi siswa dalam menulis ini tidak sulapan atau tak semudah membalik telapak tangan, Pak ya. Jadi yang saya lakukan ini bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu. Jadi awalnya pertama adanya gerakan literasi di sekolah. Itu sebaiknya kita 15 menit sebelum pelajaran itu ada kegiatan membaca. Nah, seperti itu. Ini saya manfaatkan, iya, kultur sekolah. Jadi ini saya manfaatkan, bahkan mungkin bisa lebih dari 5 menit untuk membaca. Karena anak-anak ini hampir tidak punya buku yang benar-benar sastra Jawa, itu hampir tidak pernah. Jadi anak-anak itu hanya punyanya buku paket, Pak. Nah, maka saya bawakan buku dari rumah, ya, seperti itu, buku yang saya tulis sendiri. Kenapa saya tulis sendiri? Agar anak-anak ini loh, Bu Guru sudah menulis, gitu loh. Dan ini tulisannya seperti ini. Terus juga saya bawakan cerita-cerita, kalau cerkak itu karyanya Pak SBY misalnya, seperti itu saya bawa. Kebetulan saya punya karya Pak SBY waktu masih muda. Ini beliau juga menulis cerkak. Nah, itu kemudian saya panggil. Yang pertama itu kultur ya. Kedua contoh. Teladan. Dan kemudian saya panggil satu siswa, Pak. Satu siswa untuk maju membaca. Dia membaca satu cerkak, kemudian yang lain harus mendengarkan. Setelah itu nanti semuanya harus menulis ringkasan. Jadi kalau iya, betul. Kalau mereka tidak mendengarkan, otomatis tidak bisa menulis cerita. Nah, ini nanti secara acak saya panggil. Jadi misalnya si C tadi kan mendengarkan, ayo ringkesannya diwoco di depan kelas. Nah, seperti itu. Kalau mereka tidak bisa, otomatis kan malu, Pak, di depan kelas. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya mereka mau tidak mau harus mendengarkan. Nah, seperti itu menjadi kebiasaan setiap hari. Jadi beberapa kali seperti itu. Akhirnya mereka sudah biasa untuk menulis. Nah, ketika mereka sudah terbiasa menulis, saya suguhkan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah kamu pernah mengalami kejadian luar biasa dalam hidupmu? Jadi, tapi dalam bahasa Jawa, Pak ya. Jadi dalam bahasa Jawa, apa kowe tahu ngalami kedadean sing mabet ing atimu? Jadi luar biasa seperti itu. Kemudian mereka semua pasti punya jawaban. Oh ya, aku tahu tiba nok sawah. Misalnya saya pernah jatuh di sawah, saya pernah
diajak nenek ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu jadikan judul nanti. Jadikan judul. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kapan kamu mengalami peristiwa itu? Mereka akan menjawab, oh ya 20 tahun yang lalu. Maaf, belum ya kalau anak-anak. Misalnya 2 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu misalnya. Seperti itu sudah bisa digunakan untuk awal cerita. Jadi 2 bulan yang lalu misalnya, 2 bulan yang lalu saat saya sedang ini bla 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 itu. Jadi satu pertanyaan itu silakan jawabannya diuraikan menjadi satu paragraf. Seperti itu. Ya, tapi harus benar-benar di kertas yang kosong. Jangan sampai kertas itu sudah ada tulisannya. Jadi seperti itu. Ya, gitu Pak. Awalnya seperti itu. Luar biasa. Jadi memang tidak sederhana yang kita bayangkan, sehingga tulisan beliau yang ada, buku beliau yang sampai 518 itu ternyata diawali dari yang panjang itu, dari mulai membiasakan kultur membaca, kemudian dalam hal ini memberikan contoh kepada anak, kemudian dalam tanda petik dipaksa anak itu untuk menulis pengalaman dia. Nah, ini memang tidak mudah nih, jadi harus kemudian ditongkrongi Bu ya, harus ditongkrongi, ditunggui gitu ya. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk, jadi harus ditunggui, kemudian sabar sampai kemudian memantau mereka, dan yang penting lagi sebenarnya memberikan teladan sebetulnya. Dan Bu Emi telah membuktikan itu. Nah, ini pemirsa, trik-trik sebetulnya ternyata tidak semudah kita bayangkan apa yang tadi disampaikan Bu Emi. Apa pesan Bu Emi kaitannya dengan bagaimana agar anak itu memiliki motivasi untuk menulis ya ini, enggak? Ya, jadi agar mereka memiliki kemauan untuk menulis dan terutama menerbitkan buku, saya katakan pada mereka, kalau kalian hanya anak desa seperti saya, misalnya seperti saya yang hanya anak yatim seperti itu, saya anak yatim dan anak desa pula, tidak mungkin akan dikenal kalau kalian tidak mempunyai kelebihan. Nah, maka menulislah. Jadi dengan menulis kita akan dikenal oleh dunia. Nah, seperti itu, Pak. Luar biasa. Kata-katanya sederhana tapi luar biasa. Walaupun desa, tapi dengan menulis kita bisa berbicara di kota, bahkan di luar kota sampai luar negeri ini. Pemirsa, Sobat MR yang berbahagia, tentu apa yang kita bicarakan kali ini kita banyak mendapatkan inspirasi, terutama bagaimana untuk bapak dan ibu guru untuk memotivasi anak agar mau menulis. Dan yang penting lagi adalah kata-kata yang terakhir tadi, kita tidak akan bisa berbuat banyak karena kita ada di desa atau ada di mungkin dalam kondisi ekonomi dan seterusnya, tetapi ketika kita menulis, Pak, insya Allah itu menjadi solusi kita bisa dikenal oleh luar. Itu demikian perbincangan kita, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.